Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Siti Nurjana. Seperti biasa, pada video kali ini bertujuan untuk melaksanakan tugas pada mata kuliah Manajemen Inovatif dan sasarannya bagi teman-teman yang membutuhkan video pembelajaran ini. Nah, pada pembahasan kali ini aku membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Jadi langsung aja ke materinya. Implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Ada 3 tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat per unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk pelayanan, ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan, ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Rumler dan Brace, tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Menurut Bernardin, tahun 2001, 143. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Dan menurut Richard, tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja performance dari akar kata to perform mempunyai beberapa enteris. 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. 3. Menjalankan karakter dalam suatu permainan. 4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik. 5. Melaksanakan dan menyempurnakan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dan kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja menurut berbagai ahli. Menurut Rui dan Bier tahun 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan tahun 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Dan menurut para ahli lainnya, unsur yang terdapat dalam kinerja: hasil-hasil fungsi pekerjaan, pencapaian tujuan organisasi,
tidak melanggar hukum. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Periode waktu tertentu dan sesuai dengan moral dan etika. Faktor peningkatan kinerja. Faktor pendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor penghambat. 1. Masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. 4. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa di subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.